ガオンには届かないよな。Hai, balik lagi di NWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Shangraku bermain Shangri-La Frontier episode ke-10. Ih, wibu. Episode 10 dibuka dengan memperlihatkan sekelompok player yang berada di gua hutan Parismatik. Mereka berniat ke area bos dan melawan bos laba-laba badut. Saat mereka masuk ke dalam gua tempat laba-laba badut berada, di sana terlihat banyak jaring laba-laba yang lengket. Salah satu player bernama Soma tersangkut jaring laba-laba. Saat sedang berusaha menyingkirkan jaring laba-laba, salah satu temannya melihat kehadiran laba-laba badut. Kembali ke Sanraku dan Emul yang juga sedang menuju area bos. Tak disangka mereka sudah dekat dengan area bos. Ini bisa diketahui dari banyaknya jaring laba-laba di sepanjang jalan yang menandakan area bos sudah dekat. Tapi saat sudah sampai di depan gua tempat laba-laba badut berada, ternyata Sanraku belum bisa masuk karena masih ada pemain lain yang melawan bos. Ya, pemain yang sedang bertarung di sini adalah pemain yang kita lihat di awal tadi. Sanraku pun melihat player yang sedang bertarung dengan bos. Dia terjatuh dari atas, selanjutnya mati dilempar batu dari atas. Mengenaskan sekali. Saat player yang ada di dalam kalah, maka pintu gua terbuka sekarang. Sanraku dan Emul pun masuk untuk menghadapi bos laba-laba badut. Saat memasuki gua, Sanraku melihat dua wanita yang kita lihat di awal tadi tergantung tak sadarkan diri di atas gua. Pasti ini ulah Spider Clown. Kali ini Sanraku menyuruh Emul diam saja, tak usah membantunya. Karena Sanraku ingin mengalahkan Spider Clown sendirian tanpa mati atau menerima damage. Tak pikir panjang, Sanraku membulatkan tekadnya dan melompat menuju atas tempat Spider Clown berada. Jaring laba-laba ada di mana-mana. Semakin tinggi, semakin rapat jaringnya. Tapi itu bukanlah masalah untuk Sanraku karena dia bisa melewatinya dengan mudah. Apalagi Sanraku sudah mendapat beberapa upgrade skill. Tiba-tiba batu besar datang dari atas. Sanraku lantas menggunakan skill lompatan satu kaki dan berhasil menghindar. Sanraku mengetahui bahwa serangan batu tadi adalah instant kill, yang artinya langsung membunuhnya jika terkena. Semakin ke atas Sanraku semakin melihat banyak jaring yang menghadang dirinya. Emul berteriak jika itu adalah jaring yang lengket. Tapi tak disangka jaring itu sama sekali tak lengket. Ternyata penyebabnya karena Sanraku berpijak pada jaring yang horizontal, makanya tidak lengket. Tak sampai di situ, batu besar mulai menghujani Sanraku dari atas. Tapi dengan skill Essel level 6, Sanraku bisa bergerak dengan lincah menghindari batu-batu yang berjatuhan. Akhirnya Sanraku tiba juga di tempat Spider Clown berada. Tanpa babi bu, Spider Clown mencoba menusuk Sanraku dengan kaki tajamnya. Tapi dengan lincah, Sanraku bisa menghindar dan menyerang balik dengan loop slash mengenai kaki kanan Spider Clown. Serangan berlanjut dari Sanraku. Kali ini Rush Slash dikeluarkan, yaitu serangan menusuk dengan membabi buta. Dan Spider Clown pun terjatuh dari sarangnya. Tapi saat terjatuh, Spider Clown sempat ingin menggunakan jaringnya. Tapi Sanraku langsung melempar pisau lempar yang dia beli. Alhasil, Spider Clown terjatuh dari atas ke bawah. Tak hanya sampai di situ, Sanraku juga memanfaatkan batu-batu yang digantung Spider Clown di sarangnya untuk dijatuhkan agar menimpa Spider Clown.
Sanraku yakin Spider-Clown sudah terluka parah. Tapi pertarungan belum selesai. Saat Sanraku tiba ke bawah mendekati Spider-Clown, Spider-Clown masih menyerang. Di tengah pertarungan, Sanraku teringat dengan pertarungannya dengan Lycagon. Sanraku mengatakan jika tak bisa mengalahkan bos Arya secara langsung, maka dia belum cukup kuat untuk mengalahkan Lycagon. Serangan terakhir pun dilancarkan, yaitu Spiral 8. 王には届かないよな。 Langsung menusuk Spider-Clown, memberikan banyak critical damage, dan Spider-Clown pun bisa dikalahkan. Tak lama setelah itu, ada pesan dari Ksatria Pensil. Lalu diperlihatkan seorang player di area boss Mod Digger, dan dia bisa mengalahkan Mod Digger sendirian. Dan player itu adalah Oikazo alias Kazo. Lalu di dunia nyata, tepatnya di toko game Rockroll, terlihat Rei Saiga sedang bercerita kepada Mana bahwa dirinya dan Sanraku sudah menjadi teman di Shangri-La Frontier. Rei juga menceritakan betapa hebatnya Sanraku, di mana dia tak hanya melewati kota pertama, tapi juga bisa menjinakkan kelinci Forval yang bisa bicara. Tujuan Rei datang ke toko game Rockroll masih sama, yaitu ingin berjumpa dengan Sanraku. Tapi hari ini Sanraku tidak datang ke toko game. Rei pun pulang dengan perasaan galau karena tak bertemu Sanraku. Tapi jodoh emang gak kemana. Siapa sangka Rei justru bertemu dengan Sanraku secara tak terduga. Sanraku terlihat sedang membaca majalah, yaitu berita tentang Kazo. Di sini juga diketahui bahwa Kazo adalah seorang pro gamer, di mana kita mengetahui nama asli Kazo adalah Kei Uomi. Meskipun wajahnya masih belum diperlihatkan, Sanraku juga membaca tentang update yang akan segera dilakukan Shangri-La Frontier, yang nantinya dunianya akan semakin luas dan seru. Sanraku jadi teringat ketika dia dan Kazo bertemu dengan Ksatria Pensil di game Unite Rounds. Dalam pertemuan itu juga terungkap kenapa saat Sanraku dan Kazo menyerang Ksatria Pensil di kastilnya, hasil pertarungan mereka seri. Itu karena Ksatria Pensil meledakkan kastil. Jadi dia, Sanraku, Kazo, termasuk para pengikutnya ikut mati. Di tengah obrolan, Ksatria Pensil langsung menyela dan masuk ke pembahasan utama, yaitu dia ingin mengajak Sanraku dan Kazo untuk bekerja sama mengalahkan monster unik Wateremon, sang penjaga makam. Hah? Unique monster? Unique monster? Kazo senang dan tertarik mendengar hal itu, tapi tidak dengan Sanraku. Sanraku menanyakan apakah mereka punya peluang menang, karena Sanraku tidak tahu apa-apa tentang Wateremon. Ksatria Pensil bercerita jika dia pernah menyerang Wateremon dengan 15 pemain terbaik Ashura Kai, dan hasilnya mereka kalah telak. Artinya jumlah bukanlah jaminan untuk menang. Ksatria Pensil mengatakan serangan ini akan dilakukan 2 minggu lagi di malam bulan baru, tepat setelah update besar musim panas. Di sini Sanraku masih bimbang karena kenapa memilih mereka yang hanya seorang pemain pemula. Ksatria Pensil lantas berseru karena tak perlu mengkhawatirkan level, karena yang dicari Ksatria Pensil adalah skill murni seorang pemain. Sanraku sempat menolak tawaran Ksatria Pensil karena Sanraku masih meragukan ada hal lain yang disembunyikan Ksatria Pensil. Jika ingin memintanya bergabung, sebaiknya Ksatria Pensil menceritakan semuanya. Begitu kata Sanraku. Dan Ksatria Pensil pun setuju untuk menceritakan semuanya secara detail. Kembali ke masa sekarang di dunia nyata, saat Sanraku sudah selesai membaca majalah dan berbelanja, saat keluar toko, Rei Saiga memberanikan diri untuk menyapa Hizutome. Tapi Hizutome menjadi panik karena rupanya dia lupa nama Rei Saiga. Hizutome terus berpikir keras untuk mengingat nama Rei, dan setelah susah payah, Hizutome akhirnya mengingatnya. Rei bertanya tentang belanjaan Hizutome, meski itu hanya basa-basi saja. Hizutome juga bertanya, Rei mau kemana?
Rei menjawab dia ingin pergi latihan judo. Rei juga mengatakan jika dia tahu Hizutome bermain Shangri-La Frontier dari mana pemilik toko game Rockroll. Rei juga memberitahu jika dia bermain Shangri-La Frontier juga. Saat hendak mengajak Sanraku untuk bermain bersama, obrolan itu terpotong oleh pesan masuk dari HP Hizutome. Ternyata pesan itu dari Ksatria Pensil yang meminta Sanraku untuk segera menemuinya. Sanraku tidak punya pilihan selain harus segera menemui Ksatria Pensil. Dia lantas berpamitan dengan Rei. Meski begitu, Rei sudah cukup puas bisa berbicara dengan Hizutome. Dan karena tadi Hizutome membeli banyak minuman energi, Rei yakin Hizutome akan bermain Shangri-La Frontier dalam waktu yang lama. Sesampai di rumah, Hizutome langsung masuk ke game SLF atau Shangri-La Frontier. Kini Hizutome sudah masuk mode avatarnya, yaitu Sanraku. Sanraku terbangun di tempat tidur dengan Emul yang di depan wajahnya. Emul menanyakan apa yang akan mereka lakukan sekarang. Sanraku bertanya kepada Emul jika sepertinya 2 minggu dari sekarang, Sanraku akan bertarung melawan Wateremon, sang penjaga makam. Sepertinya Sanraku harus berpisah dengan Emul untuk sementara. Mendengar itu, Emul menjadi histeris, tak percaya jika Sanraku akan melawan Wateremon. Saking paniknya, Emul membuka pintu Rebituza, berniat memberitahu ayahnya tentang hal ini. Alasan Sanraku tidak bisa membawa Emul bersamanya saat melawan Wateremon adalah karena jika di Shangri-La Frontier, jika seorang NPC mati, dia tidak akan kembali atau hidup lagi. Dan Shangri-La Frontier episode 10 berakhir. Wah, semakin seru. Di episode selanjutnya, mungkinkah Sanraku akan melawan Wateremon, sang penjaga makam, salah satu dari 7 raksasa monster unik di Shangri-La Frontier? Patut kita nantikan episode selanjutnya di LWPP Plot. Jika begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.